Halo teman-teman, di sini kita akan belajar bareng tentang statistika. Sebelum itu boleh dong di-subscribe channel ini. Di video ini kita akan belajar tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisis, cara menyimpulkan, dan juga menyajikan data. Sedangkan data sendiri adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan secara langsung. Di sini juga ada cara penyajian data. Data itu dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dalam bentuk tabel frekuensi. Biasanya beberapa soal akan banyak menggunakan tabel frekuensi. Kemudian ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Di sini kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, berikut ini adalah data jenis ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 8. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Di sini terdata bahwa 3 siswa mengikuti futsal, 10 siswa mengikuti pramuka, 5 siswa mengikuti PMR, 4 siswa mengikuti basket, dan juga 6 siswa mengikuti robotik. Biasanya di dalam tabel frekuensi terdapat data atau nilai, kemudian ada juga yang namanya frekuensi. Di sini data dianggap sebagai ekstrakurikulernya, kemudian frekuensi adalah banyaknya siswa yang mengikuti ekstra tersebut. Jadi tabel di sini seperti itu. Futsal diikuti oleh 3 siswa, pramuka 10 siswa, PMR 5 siswa, basket 4 siswa, dan juga robotik 6 siswa. Soal kedua, di sini diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 8 sebagai berikut. Gambarkan diagram batangnya. Di sini terdapat 5 nilai. Yang pertama ada nilai 6 yang berjumlah 6 orang, nilai 7 ada 12 orang, nilai 8 ada 8 orang, nilai 9 ada 10 orang, dan juga nilai 10 ada 4 orang. Jika ditampilkan dalam diagram batang, tampilannya akan seperti ini. Ini yang di bagian bawah adalah nilai matematikanya, sedangkan yang di samping sebelah kiri adalah banyak siswanya. Soal yang ketiga, berikut adalah data perkembangan pengunjung kebun binatang dalam seminggu. Buatlah diagram garisnya. Pada hari Senin terdapat 50 pengunjung, hari Selasa 150, hari Rabu 250, Kamis 200, hari Jumat 250, hari Sabtu 350, dan juga hari Minggu 300. Jika dibuat dalam diagram garis, tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang bawah adalah harinya, sedangkan di samping kiri adalah jumlah pengunjungnya. Soal keempat di sini adalah jenis buah yang disukai siswa kelas 8. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini terdata bahwa buah apel disukai oleh 6 siswa, buah jeruk disukai 10 siswa, anggur 12 siswa, mangga 8 siswa, dan juga buah melon disukai oleh 4 siswa. Dalam diagram lingkaran terdapat 2 bentuk penyajian. Ada penyajian dalam bentuk sudut dan ada juga penyajian dalam bentuk persentase. Untuk menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk sudut, kita dapat menggunakan rumus frekuensi dibagi total dari frekuensi
dikali 360 derajat, karena satu lingkaran itu berjumlah 360 derajat. Sedangkan untuk penyajian diagram lingkaran dengan cara presentase, kita dapat menggunakan rumus frekuensi dibagi total frekuensi dikali 100%, karena satu lingkaran jumlahnya adalah 100% untuk presentase. Di sini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 8 dan ditambah 4, yaitu hasilnya 40. Jika kita ingin mencari derajat buah apel, jadi kita tinggal memasukkan rumus yang atas, yaitu frekuensi apel 6 dibagi total dari frekuensi tadi, yaitu 40, dikali jumlah 1 derajat lingkaran, yaitu 360 derajat, dan hasilnya adalah 54 derajat. Sedangkan untuk yang presentase buah apel, kita dapat memasukkan rumus yang di bawah, yaitu frekuensi buah apel 6 dibagi total frekuensi dibagi 40 dikali jumlah satu lingkaran presentase, yaitu 100%. Hasilnya adalah 15%. Begitu pula untuk buah jeruk, anggur, mangga, dan juga buah melon. Ini adalah tampilan dari diagram lingkaran untuk derajat di sebelah kiri dan diagram lingkaran untuk presentase, yaitu di sebelah kanan. Ukuran pemusatan data. Di sini ada median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Bisa dikatakan juga sebagai nilai yang membagi semua data menjadi dua bagian. Jika terdapat dua data yang berada di tengah, maka cara menentukan mediannya dengan menggunakan rumus tersebut. Kemudian ada modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak atau data yang paling sering muncul. Kemudian ada mean. Mean yaitu rata-rata hitung dari data yang terkumpul. Rumus dari rata-rata atau mean adalah jumlah nilai data dibagi jumlah data. Contoh soal pertama, berikut adalah data berat badan 15 siswa di kelas Adi dalam satuan kilogram. Tentukan median dari data tersebut. Sebelum mencari median, kita harus mengurutkan dulu data tersebut. Jika sudah diurutkan seperti ini, kita bisa coret bergantian secara satu-satu dari depan ke belakang, dan seterusnya sampai menemukan nilai tengah tersebut. Jika sudah tersisa satu angka, berarti nilai yang di tengah ini adalah mediannya. Kemudian ke soal kedua, data usia siswa kelas 6 adalah sebagai berikut dalam satuan tahun. Dari data di atas, tentukan mediannya. Sama seperti tadi, kita urutkan dulu data tersebut. Kemudian kita coret satu persatu secara bergantian dari belakang ke depan, sampai menemukan nilai tengahnya. Nah, di sini kalau kita coret lagi dua angka tersebut, itu akan habis menjadi dua bagian. Di sini terdapat dua median, yang berarti kita harus menggunakan rumus sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu dengan menjumlahkan
kedua data yang berada di tengah kemudian dibagi 2. Data yang di tengah adalah 14, dijumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya adalah 14. Soal ketiga, berikut data jenis mata pelajaran yang digemari siswa kelas 8. Tentukan modus data tersebut. Untuk menentukan modus, kita dapat menghitung satu persatu mata pelajaran yang digemari oleh siswa kelas 8 di sini. Kita dapat menggunakan terus untuk menghitungnya. Yang pertama, di data tersebut ada IPA, kemudian IPS, matematika, IPS lagi, IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Indonesia, matematika, IPS, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan juga matematika. Setelah itu kita dapat menghitung terus yang paling banyak untuk menentukan modus. Di mata pelajaran IPA terdapat 4 turus. Kemudian di IPS ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turus. Di matematika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di bahasa Indonesia terdapat 5 turus. Jadi di sini modus dari data tersebut adalah matematika. Kita ke soal terakhir. Diketahui data penjualan beras selama seminggu sebagai berikut. Tentukan rata-rata penjualan beras tersebut selama sehari. Di sini terdapat data penjualan beras selama seminggu dan kita disuruh menentukan rata-rata. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti kita harus menjumlahkan terlebih dahulu data-data tersebut, kemudian dibagi banyaknya data. Karena di sini seminggu adalah 7 hari, berarti jumlah dari semua data dibagi 7. Jumlahnya yaitu 1162 dibagi 7, hasilnya sama dengan 66.